Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Budi Mula Podcast bersama aku Sofi. Aku Nabila. Nah, hari ini kita kedatangan alumni dari Budi Mula yang kebetulan lolos PTN. Kira-kira siapa ya? Kalian penasaran gak nih? Oh, kita kenalan aja ya. Halo. Halo Kak, sebelumnya bisa perkenalkan diri sedikit. Sekarang kuliah di mana dan jurusannya apa? Oke, perkenalkan, nama aku Safa Widiantoya, biasa dipanggil Safa. Sekarang aku mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi Sastra Indonesia. Nah, kakak boleh ceritain nggak kenapa kakak milih kuliah di situ dan kakak kenapa milih jurusan di sastra? Pertama, kenapa aku kuliah di UNJ? Karena aku nggak boleh rantau atau ngekos, nggak boleh jauh dari keluarga. Dan yang kedua itu dekat ya dari rumah. Dan itu transportasinya juga gampang, bisa naik PJ. Dan kalau kenapa prodi Sastra Indonesia, sebenarnya itu last choice. Last choice? Iya. Berarti kakak first choice-nya apa? Aku psikologi. Oh, psikologi. Iya, aku mental banget kan. Tapi kalau sastra itu sebenarnya aku udah suka dari SMP. Karena aku suka baca novel, baca cerpen. Bahkan aku penulis webpad. Oh ya? Yes. Oh, berarti kakak salah satu author webpad ya? Iya. Boleh di-share nggak nih kak? Nggak boleh. Oh, boleh. Udah hilang soalnya. Oke. Jadi kakak tipe yang gimana nih waktu jadi siswa? Pas SMA. SMA. Pas SMA sebenarnya aku pas awal dulu SMP tuh aku nolak banget. Terus pas masuk SMA aku kayak, aku sih udah gini doang. Terus aku nyoba OSIS. Alhamdulillahnya keterima dan kaget juga kenapa padahal aku nggak ada pengalaman apa-apa sebagai OSIS. Dan keterima periode 1 dan itu aku bingung mau lanjut periode 2 atau enggak. Katanya kalau lanjut periode 2 itu sertifikat bakal kepake banget soalnya bisa BPH atau ketua bahkan. Dan aku nyoba periode 2, alhamdulillah keterima juga sebagai sekretaris 1. Wah, keren banget. Berarti kakak ini termasuk yang aktif ya saat di SMA? Iya. Jadi menurut kakak momen yang paling berpengaruh nih pas kalau kakak aktif di organisasi pas SMA tuh pas apa kak? Aktif banget itu pas kelas 11. Pas 11 itu aku udah jadi inti, OSIS inti yang BPH sekretaris 1, yang itu harus megang proposal, administrasi OSIS, dan hal sebagai seperti itu. Jadi kayak, kayak megang acara banget lah. Jadi kayak sama ketua OSIS tuh kayak kita tuh harus benar-benar chemistry harus dapat supaya acara tersebut bisa jalan gitu. Menurut kakak kalau dari pengalaman yang kakak udah alami nih, berpengaruh banget gak sih buat kehidupan selanjutnya kayak yang mau melanjutin kuliah atau kerja? Sebenarnya itu berpengaruh atau enggaknya sih berpengaruh ya. Tapi kalau untuk pengalaman organisasi di sekolah menurut aku tuh penting gak penting. Soalnya pengalaman organisasi di luar tuh bahkan jauh lebih penting. Dan aku pernah ikut VALP, kalau tahu NIPB. Dan itu sertifikat kepake banget untuk daftar PTN. Itu juga. Berarti sebenarnya kalau kita nih mau mengembangin diri tuh nggak harus dari lingkungan internal gitu ya kak? Nggak harus di sekolah, di luar pun juga bisa. Jadi kenapa alasan kakak milih perguruan tinggi negeri? Karena awalnya sih FOMO ya. Yes. Bahkan foto-foto dipajang di depan sekolah. Di banner-banner gitu ya. Sebenarnya itu bisa bikin motivasi juga. Kenapa kita mengajar PTN. Dan juga PTN kan pandangannya tuh kayak lebih oke gitu loh. Dan UKT-nya terjangkau juga daripada swasta. Iya. Nah, kakak kan sebagai mahasiswa di UNJ ini, sebelumnya kakak tuh pilih jalur PTN apa kayak SNBT kah atau SNBP? Aku semuanya coba. Semuanya dicoba? SNBT itu aku gagal. SNBP itu aku milih IPB dan itu aku gak dapat, gak rezeki. SNBT aku pilih psikolog dan itu aku gak dapat, gak rezeki. Mandiri aku coba WJ, Sastra Indo, alhamdulillah. Berarti bener-bener last choice banget Sastra Indo. Iya bener. Tapi kakak enjoy gak? Aku enjoy karena pernah suka juga di SMA. Terus ini gimana cara kakak nyusun strategi biar bisa masuk ke PTN? Awalnya aku
bimbel pas kelas 11 sampai kelas 12 aku bimbel di Genza. Iya. Karena ditawarin kan sama teman aku. Terus juga orang tua aku juga oke aku bimbel, tapi yang struggle itu konsisten. Iya, Konsisten konsisten itu paling susah susah sih. banget. Kayak Benar. pas masa-masa itu kan masa-masa orang labil ya, remaja labil, kayak pengen main, pengen segala macem. Jadi untuk belajar konsisten itu kayak susah gitu, kayak bagi-bagi. Benar gitu. sih. Nah, kalau kakak ada tips gak sih biar kita tuh tetap konsisten nih? Misalnya kalau kita lagi sibuk atau mungkin kita kan kalau kayak kakak bilang kan kita kayak masih labil gitu kan. Terus kakak punya tips gak? Gimana cara kita untuk konsisten nih? Kalau untuk konsisten menurut aku skala prioritas sih. Skala prioritas. Iya, kayak yang paling penting itu menurut aku ya agama dulu, agama. Yang kedua keluarga, yang ketiga baru akademik. Nah, kalau teman mungkin di bawah akademik ya, tapi pas SMA itu aku pentingin teman dulu daripada akademik. Jadi kayak main dulu Iya, daripada bener. belajar. Terus tantangan terbesar kakak nih pas SNBP, SNBT terus kakak sampai mandiri ini apa kak? Tantangannya ini sih susah untuk milih prodi. Karena banyak kayak, sukanya ini prodi yang A, prodi B, prodi C juga. Bingung gitu ya kak? Iya, bingung. Jadi kayak berkali-kali konseling sama Bunat, sama BK juga susah. Karena apa ya? Karena bingung ya? Iya, Saking bingung, banyaknya nggak sih? saking banyaknya. Iya. Kayak gitu sih. Jadi metode apa yang paling efektif untuk belajar menurut kakak? Metode tahu gak sih yang metode belajar berapa jam nanti istirahat 30 menit. Oh, kayak gitu. Podomoro. Iya, Kok Podomoro. berarti itu beneran efektif ya kak? Aku sekali doang sih nyobain tadi pas UTS kemarin. Berarti kakak sisanya tuh belajar kayak aku kalau belajar paling kayak sehari sebelum. sehari sebelumnya berarti? Iya, belajar ngebut ya. Oh, sama. Iya, kayak gitu. Nah, terus kakak nih kan cukup aktif ya di SMA. Nah, kakak tuh cara bagi waktu itu gimana time managementnya? Kayak time management paling balik lagi ke skala prioritas. Pertama kita harus belajar. Kita mentingin akademik. Pernah aku kelas 11 itu aku mentingin OSIS banget. Jadi itu dari aku kayak turun gitu dari semester lalu. Dan itu aku frustasi banget. Jadi kenapa? Jadi emang harus diubah skala prioritasnya. Yang penting yang mana, yang harus didahulukan yang mana. Berarti harus tetap balance ya kak Iya, antara balance. kehidupan organisasi sama belajar, bener banget. Terus kakak ngerasain nggak sih perbedaan di antara kuliah sama SMA kehidupannya? Itu beda banget. Terutama di pertemanan. Jujur, itu jauh banget. Karena kalau di pertemanan kayak kayak ya udah kayak cuma partner aja, bukan temen. Kayak cuma partner yang kita belajar bareng. Sebenarnya ya Bukan temen gitu ya, kan sih kak. Kalau di gitu. SMA kan kayak lebih. Iya, kayak kita sering main. Iya, sering main. Pulang sekolah kita main. Kalau di kuliah tuh kayak ya udah kita partner aja. Partner belajar aja Iya. gitu ya kak, partner kelompok gitu. Terus sama kalau cara diajarin sama dosen tuh kayak kita harus cari sendiri gitu loh materi. Bener banget sih. Ya kan? Kalau di SMA tuh kayak kita benar-benar diajarin. Dibimbing gitu Iya, ya kak. dibimbing. Nah, kalau di kuliah kita kayak harus cari materi abis kelas kita pulang-pulang harus cari materi. Besoknya kita harus belajar apa nih gitu. Berarti kita harus self learning gitu ya kak? Iya, kayak gitu. Terus hal yang paling kakak syukuri pas kakak nih udah berhasil masuk kampus UNJ tuh apa? Yang paling happy pertama nih PTN kali ya. Karena banyak banget yang orang misalnya yang pengen masuk UNJ juga belum rezekinya. Dan aku mungkin salah satu orang yang keterima dan aku tuh yang aku syukuri banget. Bener banget. Ini mau kasih tips nggak kak? Apa yang paling penting untuk siswa yang lagi persiapan buat milih PTN? Yang tips paling penting itu konsisten ya. Karena konsisten itu susah banget. Benar-benar susah. Bahkan aku yang berusaha untuk konsisten dari kelas 11 setahun itu pun susah. Dan kalian tahun-tahun selanjutnya kan bakal ada TKA ya. Dan Oh iya. banget. Itu aku pas ngeliat kayak susah banget, gila. Masa SNBP ada TKA?
Terus menurut kakak gimana nih cara milih jurusan yang cocok? Karena kan kita labil ya, terus Mm-mm. kita dikasih pilihan jurusan nih banyak banget. Terus menurut kakak tuh gimana yang cara milih jurusan yang benar-benar cocok sama kita tuh gimana? Yang paling cocok di minat kalian tuh kemana? Karena kayak minat kalian ke seni ya kalian pilih di kafe atau mungkin di kafe banyak yang kayak eh, berbagai prodi. Nah itu kalian bisa rangkum gitu. Kalau aku kan emang banyak ya awal aku juga pengen ilkom, psikologi, sastra, terus eh fisip dan lain itu aku pengen banget bahkan lintas fakultas pun aku pengen itu aneh banget dan itu kalian konseling aja ke BK atau Bina dia. Tapi aku mau nanya berarti kakak pas SMA itu kakak masuk IPA atau IPS? Aku IPA. IPA. Iya. Bener banget kan. lintas jurusan dong Makanya. berarti. Iya. Ini apa tuh hal yang kakak ingin sampaikan buat semua di kelas yang mau masuk ke PTN? Kalian disampaikan kalian jangan labil sama keputusan kalian untuk milih prodi yang kalian pengen itu menurut aku jangan ngelihat prodi lain cukup satu prodi aja yang pertama hal lintas di kepala kalian itu langsung kalian pilih kalau kalian Fokusin milih, ya? iya fokusin aja di satu itu kalau kalian milih kayak lihat-lihat yang lain itu kayak kebagi fokusnya. Tapi kakak gimana nih mas? Kan kakak juga kayak lintas jurusan gitu. Terus kakak banyak minatnya juga kan di psikolog, di Iya. sastra gitu. Terus kakak milihnya tuh gimana yang bener-bener ini tuh my passion gitu. Nah, kalau di sastra kenapa aku suka banget novel, aku suka punya banyak novel dan aku pernah nulis pepet juga bikin cerpen menurut aku itu gak yang susah banget masih bisa aku buat paling yang aku nggak bisa buat itu kayak apa ya puisi atau yang lebih sastra banget Iya, itu lebih susah banget. mendalami gitu ya Iya kalau kak. novel itu kan masih modern ya kira sekarang. Tapi sejauh ini kakak sebagai siswa UNJ yang lagi belajar sastra Indonesia, so far gimana kak? Rasanya? Sampai aku senang banget karena salah satu dosen aku itu dia sastrawan. Oh ya? Yes, Oh dia my God, sastrawan yang kayak sumpah dia pernah membuat film tentang Palestina juga ditayangin di bioskop dan itu kayak amazed banget karena kita punya dosen yang benar-benar luar biasa gitu loh. Jadi kayak ih pengen deh aku memasukinya sastra banget gitu. Jadi terinspirasi gitu Iya, ya kak. jadi ada motivasi untuk belajar lebih lanjut. Keren banget sih kalau Oh, dapet iya. dosen kayak gitu. Tapi menurut kakak lebih enakan di SMA atau di kuliah? Agak di SMA sih. Karena lingkungan ya? Iya, karena lingkungan dan kuliah itu harus ambis banget. Oh. Pressure-nya lebih gede di kuliah ya kak? Iya, pressure banget kalau di kuliah karena kalau kuliah itu kalau kita main dikit ya udah anjlok. Susah gitu ya kak kalau dapet apa nilai di Dari kuliah bagus. gitu. Iya, susah kan dosen boleh dapet nilai. Nah jadi gitu guys cerita kakaknya ya masuk UNJ lewat PTN Mandiri ya kak. Iya. Nah ceritanya inspiratif banget deh guys dan kakaknya udah share tips juga ke kita bahwa kita tuh harus konsisten ya. Iya, Dan jangan labil. benar jangan labil. Terus guys kalian jangan ragu kalau mau milih jurusan karena it's okay kita punya pilihan. Terus kakak-kakaknya juga yang tadinya first choice dia di psikologi, terus sekarang dia di sastra Indonesia dan nggak apa-apa kita bisa enjoy semua jurusan. Terus pokoknya yang paling penting kita tuh harus konsisten guys. Nah sampai segitu aja di episode kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.